Berikut adalah ringkasan manaqib Sahibul Haul Al-Imam Fakhrul Wujud Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih secara khusus hambanya dengan sebaik-baik pilihan dan telah menjadikan mereka seperti matahari yang memancarkan sinar terang. Dengan sinar itu dapat menghidupkan kegelapan hati yang gersang. Mereka dikaruniai kedudukan oleh Allah di sisinya sehingga menjadi para imam dan petunjuk ke jalan yang benar. Mereka itulah orang-orang yang lurus terpercaya seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kami haturkan sebagai penghormatan kepada sang kekasih yang maksum Sayyidina Muhammad, pemimpin para rasul dan keluarganya yang suci serta para sahabat dan para tabi'in. Amma ba'du, ini adalah sekilas ringkasan dari biografi Sayyidina Fakhrul Awalim Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim. Semoga Allah memberinya manfaat di dunia dan akhirat. Beliau adalah Asy-Syaikhul Kabir Fakhrul Awalim Abu Bakar bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Syekh Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali bin Alwi bin Al-Ustadz Al-A'zam Al-Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi ibn Ubaidillah ibn Sayyidina Al-Imam Muhajjir Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Nagib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin Ibnul Husain bin Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Fatimah Zahra Al-Batul binti Sayyidina Rasul Muhammad. Semoga Allah senantiasa melimpahkan salawat dan salam kepada beliau. Nasab yang mulia Ibunda Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau adalah Syarifah Al-Afifah Tolhah binti Agil bin Ahmad bin Abi Bakar As-Sakran Ibnu Abdurrahman As-Segaf dan bersambung hingga seperti nasab ayahnya di atas. Kelahiran Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim. Beliau dilahirkan di kota Tarim pada hari Sabtu tanggal 23 Jumadil Awal tahun 919 Hijriah. Beliau semasa kecil dididik dan diasuh oleh ayahnya dengan pengawasan penuh secara nyata maupun tersembunyi. Bahkan sebelum kelahiran maupun masa kecilnya, beliau sudah masyhur di kalangan aulia dan sholihin. Mereka mengetahui akan kelahirannya. Salah satu dari mereka para aulia adalah Sayyid Asy-Syarif Ahmad bin Alwi bin Abdurrahman As-Segaf. Beliau tinggal di desa Maryamah. Adapun saat itu beliau datang ke Inat dan tinggal di rumah di mana Syekh Abu Bakar bin Salim dibesarkan. Di tempat itu masih terdapat banyak pohon salam dan bebatuan. Sayyid Ahmad berdiri di rumah tersebut dan berkata, akan lahir seorang anak di tempat ini. Ia memiliki kemuliaan besar dan akan tinggal pula di tempat ini. Kemudian beliau berjalan ke beberapa tempat seraya menunjuk dan berkata, di sini akan menjadi masjidnya. Habib Ahmad pun sholat di tempat tersebut. Beliau lalu menunjuk sambil berkata, inilah rumahnya dan tempat tinggalnya. Selain dari Habib Ahmad, ada juga beberapa orang-orang soleh yang memberikan kabar gembira akan lahirnya manusia agung. Antara lain Asy-Syaikh Al-Imam Al-Arif Muhammad bin Ahmad Jamalul Lail, pemuka Turbah Al-Masif di kota Qasam. Begitu juga Al-Imam Al-Arif Syihabuddin Ahmad bin Abdurrahman dan Abi Bakar Al-Aidrus Al-Adani dan banyak lagi selainnya. Pernah terjadi pada suatu saat Asy-Syaikh Al-Afif Faris, Asy-Syaikh Al-Arif Faris Bagis berziarah ke Hadramut bersama sekitar 300 muridnya. Ketika hendak masuk kota Tarim, ditampakkan pancaran cahaya ilmu para penghulu kita Al-Alawiyin. Syekh Faris pun khawatir ilmunya dicuri oleh orang. Lalu beliau meminta pendamping kepada para penghulu Alawiyin setempat agar mengawalnya. Kemudian mereka para Alawiyin berkata kepadanya, engkau jangan khawatir, dari kami tidak ada pencuri ilmu. Selanjutnya Syekh Faris berkata, sesungguhnya aku ingin berziarah ke makam Nabi Allah Hud dan aku akan mendatangi beberapa tempat masyayikh guna mencari pengawalan seperti keluarga Baghashir bin Silim, Abi Syuaib dan lain sebagainya. Namun ternyata Syekh Faris dalam perjalanannya memilih Sayyiduna Syekh Abu Bakar bin Salim menjadi teman pendampingnya. Padahal saat itu Syekh Abu Bakar bin Salim masih anak-anak berusia balita. Oleh karena masih kecil, Syekh Abu Bakar digendong oleh pelayannya yang dijuluki Baqahawil untuk mendampingi Syekh Faris beserta rombongannya. Di antara yang ikut serta ziarah bersama rombongan Syekh Faris, Syekh Al-Arif Umar Bamakhromah.
Ketika rombongan melintasi kota Siwon, Syekh Umar melihat Syekh Abu Bakar yang saat itu sedang dalam gendongan Bakahawil dan memandangnya dengan cermat selaya melantunkan syair, "Wahai setangkai emas, dengan pengawasannya Allah memeliharamu. Semua lembah yang besar tampak kecil dibanding lembahmu." Kemudian Syekh Umar memandang Bakahawil dan melanjutkan syairnya, "Semoga Allah memberikan kebahagiaan kepada sahabatmu, duhai Bakahawil. Betapa pohon kurma milikku ini baru disemai sudah berbuah. Ditanamnya di waktu duha dan buahnya dapat segera dipetik." Kegiatan Syekh Abu Bakar bin Salim dalam menuntut ilmu. Sejak kecil Syekh Abu Bakar bin Salim sangat sibuk menuntut ilmu-ilmu yang bermanfaat. Banyak belajar dari sejumlah alim ulama seperti Al-Allamah Umar bin Muhammad Basyaiban yang wafat tahun 944 Hijriah di kota Qasam, Hadramut. Kemudian Syekh Al-Imam Ahmad bin Alwi Bajahdab, Syekh Ahmad Syihabuddin bin Abdurrahman bin Ali, Syekh Al-Kabir Ma'ruf bin Abdullah Bajamal, Syekh Umar bin Abdullah Bamakhromah, Syekh Abdullah bin Muhammad Baqashir, dan masih banyak lagi selain mereka. Syekh Abu Bakar bin Salim telah menghatamkan beberapa kitab seperti diterangkan dalam kitab As-Sana Al-Bahir Bitakmilin Nur As-Safir bahwa Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim menghatamkan kitab Fikih Al-Minhaj karya Imam Nawawi sebanyak 3 kali dan menghatamkan kitab Ihya Al-Ghazali sebanyak 40 kali. Selain itu juga diterangkan bahwa Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim selama 40 tahun melakukan salat subuh dengan wudhu salat isya di Masjid Ba'isa di kota Lisik, dan setiap malam beliau beranjak menuju kota Tarim dan melaksanakan salat di beberapa masjid di Tarim. Syekh Abu Bakar bin Salim pun senantiasa mengisi penuh kolam air untuk minuman hewan ternak. Berkata Al-Faqih Muhammad bin Sirajuddin Jamal, "Aku telah mendengar dari tuanku Syekh Abu Bakar bin Salim bahwasanya beliau di akhir usianya berkata, 'Aku belum pernah meninggalkan kesempurnaan di dalam sholat duha dan witir.' Dan diceritakan pula bahwa beliau dalam waktu yang cukup lama berpuasa dan tidak berbuka kecuali dengan makan kurma yang masih hijau dari kebun miliknya di kota Lisik yang merupakan warisan dari ayahnya." Untaian kata-kata nasihat Syekh Abu Bakar bin Salim. "Waktu-waktumu yang paling beruntung yaitu waktu yang tidak sirna menuruti nafsumu, dan waktu-waktumu yang paling merugi adalah waktu yang hanyut bersama nafsumu. Barang siapa yang tidak menjaga waktu-waktunya, maka ia tidak akan selamat dari bencana. Barang siapa terjerumus dalam kehinaan, maka ia layak menerima balasannya. Barang siapa yang tidak bersungguh-sungguh di awal, ia tidak akan mendapatkan apa-apa di akhir. Barang siapa yang bergaul dengan orang-orang baik, niscaya ia akan memperoleh berbagai pengetahuan dan asrar. Dan barang siapa bergaul dengan orang-orang yang jahat atau ahli maksiat, ia berhak mendapat kehinaan dan azab neraka." Di dalam sifat qanaah terdapat ketenangan dan keselamatan, adapun sifat tamak terdapat kehinaan dan penyesalan. Ambillah ilmu yang bermanfaat jika engkau mau mendengar kalam dariku. Dan masih banyak lagi untaian kata-kata beliau terkait dalam permasalahan hukum dan nasihat-nasihat yang tertulis dalam kitab-kitab khusus biografinya. Adapun wafatnya Syekh Abu Bakar bin Salim, semoga Allah senantiasa melimpahkan keridhaan kepadanya dan beliau pun ridho kepadanya, dan semoga bermanfaat bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Berkata Al-Faqih Abu Bakar bin Muhammad Bawazir, "Telah meninggal dunia penghulu kita, sang pembawa berkah bagi kita, pemimpin para wali, pemimpin para guru yang membawa keberkahan bagi agama Islam dan kaum muslimin, Al-Habib Al-Ghauth Syekh Abu Bakar bin Salim pada malam Ahad setelah waktu Isya tanggal 27 Zulhijjah yang merupakan akhir dari bulan-bulan Hijriah pada tahun 992 memasuki kurun ke-10 dari hijrah Al-Mustafa Sayyiduna Muhammad. Semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepada beliau. Dan akhirnya mari kita mohon pertolongan, menunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa, "Ya Allah, berilah petunjuk kepada kami sebagaimana mereka yang telah Engkau beri petunjuk, dan berilah kesehatan kepada kami sebagaimana mereka yang telah Engkau berikan kesehatan, dan jagalah kami sebagaimana orang-orang yang telah Engkau jaga. Berilah keberkahan kepada kami pada apa-apa yang telah Engkau anugerahkan, dan selamatkan kami dari kejahatan yang telah Engkau tetapkan, maka sesungguhnya Engkaulah yang berhak menghukum dan tiada hukuman bagimu. Sesungguhnya tidak akan hina orang-orang yang telah Engkau bimbing, dan tidak pula akan mulia orang-orang yang Engkau musuhi. Maha suci Engkau, duhai Tuhan kami yang maha tinggi, maka bagimulah segala pujian atas segala yang Engkau tetapkan. Kami memohon ampun kepadamu dan kami bertaubat kepadamu. Semoga Allah senantiasa melimpahkan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad dan keluarganya serta para sahabatnya, amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.